Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Senin 22 Juni 2026 menggelar rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat 1 atas Rakerda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Tulang Bawang Barat. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Busroni SH selaku Ketua, didampingi Ponco Nugroho ST selaku Ketua 1, dan S. Joko Kucoro S. Ekon selaku Wakil 2 DPRD Tubaba. Dihadiri Bupati Tulang Bawang Barat, Forkopimda Tubaba, Kepala DPD, dan Camat Setubaba. Berikut liputan khususnya untuk Adi. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Busroni pada Senin 22 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD membacakan urutan 7 fraksi yang menyampaikan pandangan umum masing-masing. Salah satunya fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Meski demikian, fraksi Demokrat tetap menyampaikan seluruh catatan dan masukan sebagai bahan penyempurnaan. Juru bicara fraksi Partai Demokrat Arif Nur Rahman mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Namun, fraksi Demokrat menilai masih terdapat selisih yang cukup signifikan antara target dan realisasi pendapatan. Fraksi juga menekan agar belanja daerah lebih berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik. Selain itu, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait deviasi antara target dan realisasi pendapatan maupun belanja, serta berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi demi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Tulang Bawang Barat Nofri Wanjaya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi sistem retribusi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal. Bupati juga menyampaikan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap program dengan daya serap rendah agar penggunaan anggaran lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah mencatat sejumlah capaian pembangunan, diantaranya menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, serta penguatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menegaskan komitmen untuk memperkuat program Tubaba Q Sehat melalui peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi BPJS. Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka penyampaian Raperda Kabupaten Tulang Bawang Barat, saya mengaturkan permohonan maaf karena pada kesempatan menghormati Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ada manfaat dari angka demi angka dalam Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah sebesar 858,24 miliar atau 91,97 dari target realisasi belanja daerah sebesar itu. Selanjutnya perlu kami beritahukan terkait surat masuk dan surat keluar terkait rapat paripurna hari ini, yaitu surat dari Bupati Tulang Bawang Barat yang 2026 terkait Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Sedangkan untuk surat keluar yaitu undangan rapat paripurna nomor 005/417/1/11/2026
tanggal 18 Juni 2026. Jaminan Kesehatan Rakyat miskin namun mendesak kejelasan data berapa jumlah jiwa PBI yang ditanggung saat ini dan berapa jumlah PBI non aktif karena nik ganda atau meninggal dunia namun iurannya tetap dibayarkan. Jangan sampai Bapak Bupati sudah capek keliling 9 kecamatan bersama program Tubuh Sehat, tapi warganya ditolak di IGD RSUD karena PBI non aktif. Padahal iuran sudah kita bayar. Setiap rupiah untuk PBI harus tepat sasaran. Fraksi Nasdem menegaskan anggaran PBI tidak boleh dikurangi dari Bapak Dinas Kesehatan, namun pengelolaannya wajib lebih akuntabel dan transparan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Tulang Barat dapat menerima dan menyetujui raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, Bupati harus mengevaluasi Sambutan Bupati Kabupaten Tulang Barat dalam rangka penyampaian raperda Kabupaten Tulang Barat. Saya mengaturkan permohonan maaf karena pada kesempatan Hormati Bupati Kabupaten Tulang Barat. Ada pengelolaan dari angka dalam raporda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah sebesar 858,24 miliar atau 91,97 dari target realisasi belanja daerah sebesar dalam itu Baba dinilai kurang seimbang, diantaranya masalah infrastruktur dasar, masalah non sudah terlontar, perlu diseimbangkan dengan progres nyata dan sosialisasi jelas. Jangan sampai program unggulan yang sudah kita siapkan dan sudah berjalan mampu ditutupi dengan gaungan-gaungan masyarakat yang dinilai justru berdampak pada keburukan. Dengan kata lain, Saudara Bupati harus selalu memantau pengelolaan anggaran, wajib lebih akuntabel dan transparan. Rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Perindo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Demikian pandangan Jaminan Kesehatan Rakyat miskin namun mendesak kejelasan data berapa jumlah jiwa PBI yang ditanggung saat ini dan berapa jumlah PBI non aktif karena nik ganda atau meninggal dunia namun iurannya tetap dibayarkan. Jangan sampai Bapak Bupati sudah capek keliling 9 kecamatan bersama program Tubuh Sehat, tapi warganya ditolak di IGD RSUD karena PBI non aktif. Padahal iuran sudah kita bayar. Setiap rupiah untuk PBI harus tepat sasaran. Fraksi Nasdem menegaskan anggaran PBI tidak boleh dikurangi dari Bapak Dinas Kesehatan, namun pengelolaannya wajib lebih akuntabel dan transparan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Tulang Barat dapat menerima dan menyetujui raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, Bupati harus mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tulang Barat tahun anggaran 2025 merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD, merupakan cerminan dari capaian kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku BPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah Tulang Barat sebagai hasil konsolidasi tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Terhadap hasil pemeriksaan, Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan tersebut. Setelah melakukan penyesuaian atas laporan keuangan pemerintah daerah, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Hadirin dan undangan yang berbahagia, berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung nomor 241-T-S-DJPKM 5/BLP 26 tanggal 26 Mei 2026 perihal hasil pemeriksaan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini berkat kerjasama dan dukungan kita semua. Oleh karena itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bersama-sama sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semoga kerjasama harmonis selama ini tetap terjaga. Tidak lupa saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh kepala perangkat daerah atas keberhasilan kita dalam mempertahankan opini tersebut dengan alokasi anggaran yang terbatas dapat melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kini perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan terhadap berbagai hal yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Lampung Barat, yaitu dari fraksi Partai Perindo, fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya, fraksi Amanat Nurani Buruh, fraksi Partai Demokrat, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Nasdem, dan fraksi Partai Gerindra. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang bermasa terkait ketidakseimbangan progres infrastruktur dasar di tengah penurunan pendapatan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PUPR menyusun skala prioritas penanganan kedaruratan jalan rusak dengan berbagai pihak. Mengenai masalah nonaktifnya kartu BPJS Kesehatan, sebagian warga yang menjadi sorotan fraksi, pemerintah daerah menaruh perhatian yang sangat serius. Penonaktifan ini terjadi karena adanya proses dari pemerintah pusat untuk menghindari data ganda dan ketidaktepatan sasaran iuran. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia, menanggapi pertanyaan dari fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya, dapat kami sampaikan penjelasan resmi sebagai berikut. Pertama, mengenai melesetnya proyeksi pendapatan transfer antar daerah yang hanya terrealisasi 36, bahwa kondisi ini terjadi akibat belum ditransfernya pendapatan bagi hasil pajak daerah secara penuh oleh pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini juga sejalan dengan rendahnya realisasi belanja bagi hasil TPU serta sangat bergantungnya secara linear back to back dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan transfer antar daerah yang kami terima. Keterlambatan transfer dari level provinsi maupun pusat secara otomatis berdampak pada penyaluran bagi hasil ke tingkat pemerintah TIU. Namun pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif dan penagihan berkala agar hak bagi hasil tersebut dapat segera disalurkan guna memperkuat likuiditas keuangan daerah. Terhadap tenaga pendidik P3K, kami tegaskan bahwa alokasi gaji dan tunjangan telah dijamin secara reguler. Dan yang terakhir, menanggapi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan. Kami tidak akan segan memberikan sanksi administratif yang tegas, mulai dari teguran tertulis hingga rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha nakal mengabaikan baku mutu limbah dan merugikan kesehatan. Dengan program prioritas pada sektor hilirisasi pertanian, padat karya, dan penyaluran kredit super mikro tanpa agunan. Strategi ini dirancang untuk mendongkrak pendapatan ekonomi lokal serta multi
multiplikatif sekaligus menekan tingkat angka 1 digit. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia, berkenaan dengan poin-poin perhatian dari fraksi Partai Demokrat, dapat kami sampaikan bahwa kami sepakat atas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap realisasi pendapatan dan realisasi belanja pemerintah daerah, berkomitmen melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi retribusi. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.